Kayaknya kita salah memperkirakan waktu. Intinya pokoknya kita nyampe venue, dia udah di lagu terakhir. Oke, Marionjola udah benar. Lo asal mana sih, Dim? Tanjung Balai, Sumatera Utara. Sumatera Utara. Berapa kilo tuh dari Tanjung Balai ke sini? Gue pernah ngitung, tapi lupa. Ngitung? Kayak pakai pengukur? Enggak dong, Pak. Oh. Capek. Lu pakai penggaris ya? 30 cm, 30 cm, 30 cm. Sampai tahun depan nggak bakal kelar ya? Itu tahu. Itu berapa lama tuh dari Tanjung Balai ke Jogja? Sebenarnya perjalanan hampir 1 harian sih. Meskipun naik pesawat. Enggak. Jadi tuh kan gue Sumatera Utara. Itu di ujung banget kan ya? Lebih jauh dari Medan atau sebelum Medan? Hitungannya setelah Medan. Berarti ujung Medan. Bener. Jatuh nggak? Sakit dong. Oke. Terus Tanjung Balai. Nah dari kota gua nih mau ke bandaranya itu 3-4 jaman. Oke. Naik mobil? Naik mobil. Naik motor bisa? Bisa. Tapi berapa jam? Lu encok. Ya tergantung kecepatan sih. Lewat hutan? Enggak. Hutanan enggak? Kota tetap kota? Domisili gue nggak sehutan itu, Rel. Ya, oke, terus? Ya nyampe bandara, Kuala Namu nama bandaranya. Sebenarnya bikin lama itu tuh karena transit. Jadi dari Medan tuh ke Jakarta dulu, baru ke Jogja. Transit. Dan transitnya tuh kadang nggak ngotak gitu. Berapa lama? 3 jam, 4 jam. Ya udah terus Jakarta ke sini. Mungkin ibaratnya kalau gue berangkat dari jam 2 pagi dari Tanjung Balai, mungkin sampai Jogja gue jam 8 malam. 12 jam? 12 jam ya. Sempat ada ini nggak ngelihat harga makanan di bandara itu? Atau biasa aja? Kaget sih. Cuman kan kayak karena sesekali jadi kayak apa-apalah. Bener. Kayak namanya juga bandara. Tapi sempet beberapa kali gue bawa bekal sih. Jadi mensiasati itu. Jadi kayak dari rumah udah dibekalin sama orang tua. Bekal apa itu? Rendang? Kemarin iya benar. Rendang tapi kerang. Bukan daging sapi. Rendang tapi kerang? Iya bumbunya tuh rendang. Tapi pakai kerang. Oh pakai kerang. Ya, enak lah. Kerang rendang gitu. Makannya di ininya, apa bandaranya? Di bandara bodo amat kiri kanan gue makanannya. Enggak di pesawatnya? Hah? Enggak makan di pesawatnya? Enggak dong. Oh, kirain. Kan terakhir kalau perjalanan di bawah 2 jam nggak boleh makan minum. Oke. Itu dari situ bareng teman kah atau dari bandara ke kota Jogja? Sendiri. Oh, sendiri? Sendiri naik kereta. Oh, nggak mungkin sendiri dong. Kan banyak penumpang yang lain. Oh, iya benar. Enggak, kebetulan gue di sebelah masinisnya. Oh, gitu. Terus kalau mau maju, naik. Berasakan naik anjir. Dulu kan pasti namanya apa ya, ngerantau. Betul. Apalagi ngerantaunya lu kan dari jauh kota. Betul. Beda provinsi, beda pulau. Beda alam. Oh jangan dong. Berat. Bercanda. Belum waktunya. Semoga. Kapan? Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Benar. Oke, lo selama jadi anak rantau lo ngerasain ada perbedaan nggak sih dengan mungkin dari cara culture atau lingkungan? Perbedaan cukup banyak sih ya. Apalagi kan kalau Sumatera Utara lingkungannya Melayu, suku Melayu sama Batak. Kalau kesini kan dominan Jawa ya. Beda sih dari dialek, intonasi, orang-orang, perilaku, beda-beda sih. Sempat ngerasain ini, shock culture? Sempat, cuman untungnya jadi gue punya sepupu yang beberapa tahun lalu udah kuliah di Jogja. Jadi dia sering cerita lah gimana orang Jogja. Jadi mungkin sebelum shock gue udah mengantisipasikan kayak oh iya orang Jogja kalau gini tuh gini, beda sama orang Medan. Jadi kayak
nggak terlalu shock banget. Contohnya bedanya kayak gimana tuh? Hal kecil tuh dari cara ngomong ya. Kalau di Medan tuh kan walaupun suaranya keras, belum tentu marah. Nah, sementara kalau di sini kan tiap ada orang ngomong keras kan langsung dikira berantem, marah. Itu sih yang bikin gue harus menyesuaikan. Sempat ngerasain broken home nggak? Kok broken home? Bukan jauh dari rumah, Homesick. tapi broken home nggak? Broken home, gentengnya rumah rusak kan? Rumahnya rusak, Rumahnya broken. rusak, kayak genteng, Kayak misalnya hujan, bocor. kemarin kan badai, Iya, juga sempat bener, badai. bener. Oke. Broken home, oke, itu udah lewat. Sempet ngerasain homesick nggak? Homesick. Sempat. Apa tuh? Gimana perasaan lo? Jadi itu sebenarnya gue ke Jogja kan udah dari Januari tahun lalu. 2022. 2022. Sebelum ada kabar offline, gue menantang untuk kesini sama kakak gue. 2 hari setelah dia balik lagi ke Medan, ya udah gue homesick. Tinggal di kos. Mungkin gue kan punya ponakan ya. Mungkin yang biasanya main namanya bara. Mungkin yang biasa main mama bara, pagi lihat bara, siang lihat bara. Ini kayak hampa kosong lihat tembok kos. Apalagi kita belum ada kegiatan kan. Biasanya makan tinggal buka tudung saji doang. Ini harus beli, harus jalan. Itu sih suasana-suasana itu yang bikin kerasa homesicknya. Kerasa homesick. Itu biasanya kalau lo pas ada di posisi homesick, apa yang bisa lo lakuin? Kalau Januari tahun lalu, kalau gue homesick, gue pulang. Dengan semudah itu. Dengan semudah itu. Padahal Dengan jauh. bekal jajan yang dikasih gue untuk sebulan ke depan, Lo pakai buat? detik itu juga gue beli tiket balik. Balik. Bener-bener nggak setahan itu. Terus yang bikin apa? Yang jadi pertimbangan gue tuh belum kuliah kan. Nah, itu detik itu juga gue balik. Sampai teman-teman yang udah di sini kayak, lu balik lagi dim gitu. Iya, ya gue cuma bisa diem kan. Ntar kalau gue banyak ngomong malah jangan terus gitu. Kayak, itu gue balik Januari itu lagi. Februari gue kesini lagi. Padahal itu status online udah keluar. Gue balik ke sini lagi karena pertama udah keburu beli tiket dan gue check in online. Check in online. Dan gak bisa refund kan? Check in online. Pesawat tuh berarti. Ya, yang kedua katanya ada makrab. Oke, makrab. Kesinilah gue, nyampe lah sini. Zong, nggak ada makrab. Karena katanya ada oknum. Ya dia adalah yang makrab itu nggak jadi begitulah. Tapi tetap meet up. Oke. Lu ikut nggak sih kemarin? Enggak. Oh enggak ya? Dia belum ke Jogja kan? Sih. belum juga. Karena gue mikir masih kemarin kan niat makrab kan angin-anginan kan. Kayaknya kalau gue balik daripada gue perlu tenaga segala macam buat packing segala macam. Lu mikir, gue enggak. Nah, salahnya lu di situ. Lu malah mentingin gimana caranya gue datang, gue nggak mikirin segala macam keributan itu walaupun karena gue seneng naik pesawat rel. Jadi tuh kalau gue di bandara ya rel, apalagi kalau gue sendiri, bawa koper, pakai kacamata, pakai backpack, itu tuh kayak turis banget. yes guys look at me, I'm a star gitu loh. Jadi vibes itu yang gue bikin asik ya ternyata di bandara. Tapi sebenarnya kalau ketinggian gue takut. Kalau pas mau take off sama landing gue takut. Lu biasanya ngapain tuh biasanya kalau lagi take off landing? Zikir. Zikir gue baca segala doa. Doa Nabi Yunus, doa belajar, doa makan, doa orang tua. Gue baca semua. Pokoknya bahasa Arab gue baca deh. Kalau gue ya, saat kita mencoba kayak jangan takut. Itu malah takut. Jadi kadang gue menantang kayak lihat jendela aja deh gitu. Bener-bener ngelihat dari yang darat ke langitnya gitu. Ya tetap aja sih kayak ada sesuatu yang turun dari atas sampai ke bawah gitu kan ke darahnya. Apalagi kalau udah berbulan segala macam. Alhamdulillah sejauh ini saya bisa hadir di sini karena aman, ya? Keselamatan pesawat. Betul. Karena pengalaman gue waktu naik pesawat pertama kali waktu SD itu benar-benar kayak takut. Apalagi posisinya masih anak kelas 4.
posisinya kan kalau berangkat kan gini. Kalau turun tuh rada turun walaupun ada ini kan Ada, bener. pengaman segala macam. Cuman yang bikin gua shock itu ketika pas udah mau terbang tuh telinga gua. Oh, bener. Ini kenapa nih? Kayak Karena berdengung gitu ya. iya, karena tekanan udara. Oh iya. Awalnya tuh gua ngide, gua diemin terus. Oh. Ternyata pas gua tanya ke orang tua, oh harusnya kamu antara telan ludah, apa enggak ditutup, Bener. keluarin. Jadi udah jadi normal lagi. Tapi kalau ketinggian lu nggak takut? Enggak. Oh. Karena mungkin masih kecil kali ya. Maksudnya duduk juga nggak di sebelah kaca, masih di sebelah yang orang melintas. Waktu itu juga mental masih sehat ya? Alhamdulillah. Belum ya, kenal yang namanya tugas banyak. Benar. Apalagi metopen. Ah. Op. Halo. Pak Edmi, assalamualaikum. Nyebut nama lagi. Lu udah ngerasa nyaman belum kalau di Jogja? Apa lu masih kayak ada butuh beberapa tempat yang harus lu datengin supaya lu bener-bener nyaman? Apalagi kan ditambah sekarang kan kalau orang ngerantau ya, biasanya lu kayak Jogja, oh Jogja gini-gini doang nih. Ujung-ujungnya kayak Malioboro, tempat Ya, nongkrong segala bener. macam. Cuman ketika lu balik lu kayak ngerasain mudah rindu nggak sih sama kota Yogyakarta itu? Jadi gua tuh kalau di rumah pengen ke Jogja, tapi kalau di Jogja pengen ke rumah. Jadi sebenarnya ke pertanyaan lu yang udah nyaman di Jogja, sebenarnya udah nyaman. Apalagi udah ada motor kan. Jadi mungkin kayak ya feeling home aja gitu. Kesana kemarinnya lebih susah, lebih gampang. Kalau dulu kan jalan kaki atau pinjam motor teman. Kadang kesusahan itu yang bikin minder, yang bikin sedih gitu. Takutnya ngerepotin orang juga kan? Nyaman udah sih, cuman gue selalu tiap kesini lagi seminggu atau at least 5 hari tetap ada homesicknya. Itu yang benar-benar tanpa alasan, yang kayak gue bilang kayak awal-awal. Tapi kalau udah masuk kuliah banyak kegiatan teralihkan sih. Lepas ya deh, udah nggak terlalu ngerasa sedih lagi. Benar, apalagi sebenarnya kan 1 semester itu kan gak lama-lama banget sih ya, cuman 4 bulan. 4 bulan benar. Jadi kayak anggap lagi perjalanan dinas aja sih. Kayak orang tua, nih uang kamu liburan 4 bulan ke Jogja. Nah, lebih kayak gitu aja sih gua nanemin mindsetnya. Mindset literarinya. Oke. Di lagunya Aditya Sofyan kan ada salah satu lirik itu mantra apa entah yang istimewa. Nah, lu udah ngerasain kayak hal-hal mistis kayak atau hal-hal yang goib di kota Yogyakarta ini nggak sih? Sebenarnya kalau goib yang khusus sih enggak ya. Mungkin misalnya kayak di Tanjung Balai gue pernah dengar orang nangis, bukan orang, maksudnya pernah dengar suara nangis. Di Jogja juga paling gitu-gitu aja sih. Kalau hal yang goib belum sih. So far belum. Jadi kan bahasa sini tuh orang lokal bilang tuh kalau anak ngerantau biasanya kalau bener-bener dikasih welcome, maksudnya ucapan selamat datang tuh biasanya disetel kayak gamelan di Kalau ruang gua mana gitu. enggak. Cuman waktu itu pas ke Parangtritis sama kakak gua, dia kan cukup sensitif. Ya salah kita juga sih, ke pantainya maghrib, nyampenya maghrib. Iya, PR. Dan itu dia bilang dia dengar suara gamelan. Tapi gua Lagi ada acara kali. Mampus Farel. Farel, namanya Pak. Anjir tuh, detail banget ngasih tau ya. Ya gitu sih. Gue pengen kepo, apalagi kan lu tadi ngiranya pandangan gue soal Tanjung Balai tuh kayak negeri Avatar. Betul. Saudara kalau dari secara lingkungan tuh ya, Naik kano anjir. naik kano. Oke. Kalau di Tanjung Balai tuh sebenarnya kayak dari orang-orangnya tuh gimana sih? Selain dari kata cara ngomongnya. Sebenarnya disclaimer sih ya, sebenarnya ini gue agak takut soalnya tiba-tiba barbar. Orang Tanjung Balai itu ya barbar, benar. Barbar, mungkin kayak barbarnya itu mungkin karena kurang terarah aja ya. Tapi udah banyak sumber daya manusia yang mulai kayak maju. gue merantau, terus balik lagi, terus bikin perubahan gitu-gitu kan. Mungkin kayak dari sifat orang-orangnya gitu. Tapi kalau penduduk-penduduk aslinya kayak, ya kalau gue bilang agak kaget aja sih sama pembaruan gitu.
Tapi bukan kaget pembaruan karena kita yang kayak pakai OTK gimana yang tinggal di pedalaman hutan, enggak. Belum siap menerima aja sih, sama kurang terarah. Pemerintah ngebagusin jalanan di salah satu daerah. Cuman tiba-tiba ada oknum yang nggak bertanggung jawab, tiba-tiba kayak ngerusakin atau enggak. Pemerintah udah ngasih apa nih di suatu tempat, terus tiba-tiba diambil lah. Atau itu masih banyak nggak sih? Masih. Oke. Itu masih banyak sih enggak ya, tapi satu-satu. Kayak yang gue bilang tadi mungkin. Ya biar nggak ketahuan. Oh iya masih satu. Orang Tanjung Balai, Farel. Ini gue kasih kontaknya. Masih satu-satu. Ya mungkin karena kaget menerima pembaruan itu aja kan sih. Cuman makin kesini tuh makin kesana, nggak bercanda. Makin kesini udah berkurang sih ya. Cuman kadang yang bikin gue kesel tuh karena sifat orangnya yang begitu, itu yang bikin pemerintah jadi kayak mau membuat sesuatu males. Nah sementara kita ini yang punya pandangan dan standar kota-kota lain, kesel kan kayak, ih kota lain dengan luas yang sama, kok udah ada itu, sementara di kotaku belum. Itu aja sih yang bikin gua kesel sih kadang. Kalau di Jogja kan biasanya kalau orang healing tuh lari ke pantai atau enggak banyak sini coffee shop segala macam. Wah, ribuan kali ada coffee shop. Atau enggak yang dekat sini ada Tugu jalan-jalan malam, itu kan sekitar Malioboro juga kan. Atau enggak pengen ke yang lebih sejarah. Candi banyak, Candi Prambanan, Candi Borobudur, Candi Samisari. Ini disponsori Kemenparekraf ya? Boleh. Pak Sandi. Pak Sandi boleh. Oke, kalau di Tanjung Balai itu biasanya kalau orang mau healing atau melepas penat lah bahasanya, itu biasanya kemana? Sebenarnya Pos ronda. Maksudnya berkumpul sama teman-teman buat ke arah ke tempat healing kan? Iya, oke. Jadi tempat tikum. Itu sih yang setelah gue balik dari Jogja pertama kali pas ke Tanjung Balai bingung. Iya kayak kata lu kan, kayak di Jogja malam mungkin gabruk bisa ke Tugu, ke Malioboro. Nah pas gue balik ke Tanjung Balai pertama kali bingung. Gue mau kemana ya kalau gabut? Sebenarnya kalau seperti alun-alun gitu ada. Cuman mungkin karena dari kecil udah terbiasa dengan tempat itu, jadi mungkin itu bukan jadi tempat yang healing gitu kali ya. Kayak ya udah karena biasa aja gitu kan. Ya paling benar kayak coffee shop juga coffee shop. Tapi gue apresiasi pertemuan coffee shop makin sini makin sana. Ya, makin banyak sih. Makin banyak. Mungkin juga referensi juga Jogja, Bandung gitu kan. Makin banyak sih, makin banyak pilihan. Kalau dulu paling tertuju sama satu tempat gitu. Kalau sekarang banyak. Itu sih. Harapan lo kan ngerantau nih. Katanya kan lo adalah salah satu orang yang punya kemajuan lah dari segi cara berpandang. Amin. Lebih modern lah. Oke, amin. Harapan lu buat kota Tanjung Balai dari yang sebelum-sebelumnya itu apa? Kalau gua harapin sih ya, mungkin dari SDM-nya aja sih dulu diperbaiki. Iya, setuju. Karena sia-sia kita punya pembangunan infrastruktur yang bagus kalau si SDM nggak bisa, at least ngerawat aja deh dulu gitu kan. Mungkin harapan gue sih ke SDM-nya sih yang gue bingung sih. Sebenarnya gue sempat mikir apa ya, ngapain ya pemerintah kementerian bagian apa ya yang bisa dilibatkan untuk ini. Cuman sampai sekarang gue belum kepikiran. Ya itu si SDM sih karena seiring bertumbuhnya SDM juga pembangunan pasti berjalan kan. Dilihat artinya siap nih SDM untuk menerima pembangunan yang seperti ini gitu. Berarti lari lebih ke arah pendidikan ya? Betul. Yang harus bertanggung jawab ya Kemendikbud. Ex-Parekraf. Tempat liburan ya? Sponsor. Oke. Terima kasih yang sudah mensponsori. Iya. Emang ada? Oh enggak ada. Oke, Dim, terakhir Dim. Lu kan sebagai anak perantau nih, pesan buat teman-teman yang nonton apa yang harus dilakuin sebelum lu bener-bener mutusin buat ngerantau? Kalau ngerantau pertama sih jangan sia-siain waktu buat keluarga. Jangan maksudnya nggak bercanda. Jangan sia-siain waktu buat keluarga kayak
ya kalau buat kalian yang masih di rumah, kalau emang masih ada kesempatan buat bareng atau cuman sekedar sarapan pagi duduk di meja makan ngobrol, lakuin sih kalau menurut gua. Kalau lu emang ada niatan buat merantau ya. Terus siapin mental aja sih. Kayak misalnya gua kan dari kota kecil. Kalau dibandingin sama Jogja cukup gede kan dan cukup metropolitan lah dibanding tempat gua. Nah, itu sih mental kayak menerima orang dengan sifat yang lebih baru dan yang lebih misalnya bertolak belakang sama apa yang selama ini lu hadapin. Siapin mental. Terus pasang niat aja sih, pasang nggak tuh. Ya kalau misalnya emang mau kuliah, ya kuliah. Kalau emang mau kerja, ya kerja. Kalau emang mau kuliah sama kerja, iya silahkan. Harusnya niat-niat. Harusnya niat-niat. Karena kuliah dan kerja gitu. Kan kuliah ini harus niat. Oh kalau kerja niat, kalau Jadi kuliah kerja niat. Boleh masuk. boleh. Iya itu sih. keluarga, mental, Iya, keluarga, mental, niat. 3 peran penting untuk Tiga pilar. mendukung alasan lo buat berjalannya program. buat ngerantau. Wah, ngerantau, benar. Oke, Dimas, thank you waktunya Oke. buat ngobrol-ngobrol. Siap. Terima kasih. Oke. Oke, teman-teman, terima kasih yang sudah nonton. Sampai jumpa.